Dengar, Bu, itu tidak ada jalannya. Kalau bapak-bapak ini mau jadi jenderal, mau jadi kolonel, ada jalannya. Bapak tentara. Yang tidak ada jalannya, Das Atlatif jadi legend. Tidak mungkin, gimana ceritanya? Bisa jadi legend tapi bukan tentara, lewat jendela. Nah, itu legend itu. Ayo, maka saudaraku para perwira yang ada di sini, tidak usah cari muka sama manusia, bos. Capek kalau cari muka sama manusia. Ganti resin, cari muka lagi. Aduh capek Pak, hilang harga diri. Ada juga itu orang Pak cari mukanya sama manusia, kayak tidak ada harga dirinya lagi. Biar salah. Oh iya Pak, betul itu Pak. Bos, Allah angkat kita ini derajat kita fi ahsani takwim. Allah angkat derajat kita Pak. Sudahlah, kalau ketemu dengan wamen biasa-biasa aja. Wamen ada pensiunnya bos. Ada Pak? Ayo, cari muka sama wamen. Oke, wamen senang sama kamu, tapi kalau istrinya tidak senang, tidak jalan juga urusanmu. Iya Pak ya. Iya, mana ada orang jago di depan istri. Ustadz Das'ad juga hancur juga di depan istri Pak. Apalagi kalau istri sudah bilang pokoknya lebih makan obat tidur. Buka YouTube, tulis ceramah Menhan. Muncul itu. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Ayo, ibu-ibu nih yang cantik-cantik. Kalau ibu follow artis, apa yang ibu dapat? Paling dia bilang, hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia beli Gucci dah ya guys. Paling itu dapat. Tapi ibu ngiler. Tapi kalau bapak ibu nonton Ustadz, insya Allah dapat ilmunya. Kalau belum bisa diamalkan, paling tidak tahu dulu. Maka tolong disimpan dulu handphonenya. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, baru disimpan HP-nya itu. Baru disimpan HP-nya. Simpan dulu handphone, simpan dulu ya, simpan. Malah di Makassar Bu, saya lagi ceramah, ada yang kejar-kejar saya. Kejar Ustadz, selfie dulu Ustadz, selfie dulu. Sudah kita layani, dia bilang buka masker Ustadz, buka masker, ulang Ustadz, ulang Ustadz. Di dalam hati saya, biar kau ulang 10 kali, tetap kabur, namun kamu yang kabur. Simpan dulu handphone Bu ya, simpan, minta tolong ya. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak Wamen, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga hanya karena tidak ada dosa, demi Allah tidak isinya surga. Kenapa? Mana ada manusia yang tidak punya dosa. Ulama ada dosanya. Nabi pun pernah ada berdosa. Nabi Adam makan buah huldi. Nabi Nuh gagal didik anaknya. Nabi Lut anaknya istrinya juga gagal. Nabi Yunus pernah sangka buruk kepada Allah. Itu para nabi ada dosanya. Apalagi ini di depan-depan saya ini. Lalu kenapa orang masuk surga? Kata Nabi, ketika ditimbang kebaikanmu dengan keburukanmu, ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikanmu daripada dosamu, meskipun selisihnya 0,1%. Saya mau tanya, ibu-ibu siapa yang puasa Senin Kamis? Jarang. Bapak-bapak siapa tiap malam tahajud? Hampir tidak pernah. Siapa yang haji tiap tahun? Tidak ada. Siapa yang sudah bangun masjid sendiri? Hampir tidak ada. Gimana kita mau masuk surga kalau amal kita sedikit? Maka kali ini saya mau ajak. Karena salawat ketika kumpul begini, pahalanya lebih banyak daripada tetes-tetes air hujan. Maka saya mau dengar dulu. Ibu-ibu saya mau ajak salawatan, bisa? Bisa ibu? Nah, ibu-ibu dulu kita dengar. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Ayo ibu, biasa ibu ya? Bisa ibu ya? Bisa, ayo salawat bareng-bareng. Ikut sama saya ibu. Salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Nilainya 8,5.
Ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak nih. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, 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 ayo. Bareng-bareng Pak. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Nilainya 8,7. Ibu bapak diam, kita dengar ini yang di depan nih. Yang jenderal, bos-bos kita ini. Ibu di belakang kita dengar ini nih. Bapak jenderal ini, Pak legend, kita dengar suaranya. Ayo, ayo. Salatullah, salamullah ala rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Nilainya 9,9. Kenapa bisa lebih tinggi nilainya Ustaz? Dan lebih besar suaranya tadi? Karena beliau sponsor. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan Bapak Wamen Kemenhan beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jenderal yang hadir di tempat ini yang mohon maaf tidak bisa ku sebut satu demi satu, tapi insya Allah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, ibuku di kampung sampai sekarang kalau ada tamunya mau datang, beliau segera berbenah diri. Ibu kan begitu? Istri Wamen yang mau datang, horden diganti. Ya kan? Ya apalagi kalau mau nginap, spray diperbaiki. Kalau perlu pesan kasur baru. Menu makanan pun lain dari biasa. Kenapa? Memuliakan tamu. Dan memang begitu syariatnya. Muliakan tamu. Sekarang insya Allah dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu. Bukan jenderal bintang 4. Bukan menteri. Bukan presiden. Tapi tamu yang agung. Yaitu bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Baru bergembira sambut Ramadan, maka Allah berikan jaminan. Cuma masalahnya, mari disebut bergembira. Apakah bergembira itu kita ke Bali? Ini minggu terakhir. Akhirnya tenggelam, terakhir betul. Apakah bergembira itu kita ke Bogor, bakar-bakar jagung? Bukan. Apakah bergembira itu kita kumpul di kantor elektron joget-joget? Bukan. Bergembira adalah melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, bersyukur. Di kantor Menhan ini, tahun lalu masih ada di tengah-tengah kita, sahabat kita kena COVID, arwah. Alhamdulillah kita masih bersyukur, masih hidup sampai sekarang ini. Kenapa bersyukur Ustaz? Karena Allah kasih kita umur. Bapak, saya mau kasih bintang, kenaikan pangkat. Cepat Pak, kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat luar biasa Pak. Apa? Anumerta. Mau Pak, langsung bintang 3. Tapi anumerta. Untuk apa Pak? Berarti nikmat yang paling baik. Pi ahsani takwim. Nih Pak, tubuh kita yang paling sehat. Pak Wamen kasih kita, ibu-ibu mau? Pak Wamen kasih handphone. iPhone 13 Max Pro 1 tera giganya. Mau ibu? Gratis. Pulsa 5 juta. Mau? Mau. Tapi begitu dikasih langsung tuli. Ayo. Mau? Kau mau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Hei, rusak lagi nih HP. Halo? HP? Bukan HP rusak. Telingamu salah. Hebatnya lagi nih handphone Pak. Telinga. Hebatnya nih telinga Pak. Dia bisa bedakan mana teman selingkuh, mana istri. Bayangkan kalau bapak telepon istri, dikira teman selingkuh yang menelpon. Keluar semua rahasia Pak. Ternyata ketahuan. Alhamdulillah. Hebatnya lagi nih telinga, Masya Allah, posisinya proporsional. Bapak pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya daun telinga di bawah ketek?
Halo, siapa jenderal? Kau di mana? Siapa jenderal? Kan repot. Maka nikmat bukan seluler, bukan jaringan, tapi yang nikmat paling tinggi soal komunikasi, telinga. Saya kasih lagi, Bu. Ini kamera ini. Yang saya bawa ini kamera saya ini ratusan juta. Mau Ibu dikasih kamera itu gratis. Tapi apa ini mahal? Bukan. Mata. Bapak punya kamera seperti ini, Bapak harus tahu ilmunya. Bapak biar mampu beli kamera 100-200 juta, tapi Bapak tidak tahu pakai untuk apa. Dia harus ditahu. Saya ngajar mata kuliah itu. Fotografi namanya di kampus. Kita harus tahu bagaimana supaya blur di belakangnya. Bagaimana supaya fokus. Bagaimana diatur itu Pak. Ditahu kecepatan kamera kita berapa megapiksel. Kekuatan cahaya. Jarak dari kamera dengan orang yang kita mau foto. Itu harus dihitung semua. Perlu ratusan juta dan perlu ilmu. Apa ini mahal? Tidak. Apa yang mahal? Mata. Nih bapak-bapak. Bayangkan seandainya mata tidak autofokus. Nanti diputar baru ditahu siapa itu. Bukan dulu. Oh sudah keburu ditembak Pak baru bapak. Alhamdulillah. Hebatnya lagi ini mata. Diberi Allah sensor pembeda mana istri, mana sekretaris. Bayangkan kalau tidak bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Kenapa ini malam lain-lain rasanya? Ayo. Saya mengajar mata kuliah public speaking. Pidato. Maka final testnya itu pidato di depan saya. Tiba-tiba ada perempuan pidato, ada kawat di giginya. Saya kaget nih. Saya ingat di kampung saya itu yang dikawat pagar. Ini giginya dia pagar Pak. Saya tanya apa namanya itu dek. Nah bilang Ustadz tidak gaul. Ini namanya behel. Oh. Itu lidah orang sini. Kalau orang Sulawesi behel. Jangan juga paksa lidahku jadi lidah orang Jawa. Yang penting Bapak mengerti toh. Dia bilang Ustadz tidak gaul. Saya bilang mahal itu dek. Ini Ustadz 20 juta. Satu kali umroh Pak dia pasang di giginya. Saya bilang dek sini. Kau kira itu behelmu yang mahal? Bukan. Gigi. Biar kau mau pasang behel harga 50 juta. Tapi tidak ada gigimu. Apa kau mau kawat? Iya. Iya Bu. Iya. Berarti yang mahal bukan behel. Apa yang mahal? Gigi. Dan alhamdulillah. Gigi ini pas subhanallah dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan ibu-ibu kalau dia tumbuh seperti rambut. Gondrong semua sudah mulut kita Pak. Saya yakin Pak Wamen tidak akan jadi wamen kalau giginya sudah ada yang kata keluar Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hebatnya ini gigi. Luar biasa. Masya Allah. Bu-ibu. Bapak. Mau dikasih mobil? Gratis dari Pak Wamen, gratis. Mau? Harga 500 juta sampai 700 ribu. Gratis, mau Pak? Mau. Tapi begitu Bapak dikasih langsung lumpuh. Berarti alat transportasi yang mahal sesungguhnya bukan mobil. Tapi apa? Kaki. Alhamdulillah Allah kasih gratis. Dan hebatnya kaki, Allah kasih dia bisa melekuk. Ronaldo hebat. Lionel Messi hebat bukan karena dia jago, tapi Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa lagi dia main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok? Lari masa begini Pak? Lari ipin-upin. Iya toh? Iya Pak. Maka kita bersyukur. Sebagai pejabat, Pak Wamen keterlaluan kalau tidak bersyukur. Kalau baik agama Bapak lebih gampang masuk surga daripada kami ulama. Kenapa Ustadz? Kalau ulama mau masuk surga, anggaplah ditakdirkan masuk surga Pak, masih ngantri. Berapa ribu ulama di Indonesia? Kalau Bapak tidak bisa, puluhan ribu lah ulama di Indonesia. Ulamanya Jawa Barat, ulama Sulawesi Selatan, ulama Kalimantan Timur, Muhammadiyah, MUI, berapa ulama? Kalaupun akhirnya Allah takdirkan masuk surga, masih ngantri Pak, karena kita ribuan. Wamenhan. Satu aja di Indonesia Pak. Masuk surga wakil Kementerian Pertahanan.
Pak Herindra malah masuk sendiri. Nggak perlu ngantri. Kenapa? Sendiri, Pak. Maka keliru bintang 3 wamen tidak memudahkan dirinya masuk surga. Kenapa? Bapak sendiri. Tapi kalau bapak juga melanggar, gampang ditahu. Mana itu ulama yang bicara porno? Masih ngantri, Pak, dicari. Ulama mana, Pak? Tapi kalau dibilang wamen Indonesia, Menhan, itu dia. Bersyukur bapak yang Allah anugerahi sebagai pejabat. Pak Wamen ini ada ajudannya. Coba lihat. Kalau beliau panggil ajudan, biar apa dibikin ajudan, Pak, langsung lompat. Ajudan, siap. Biar lagi makan kacang. Siap perintah jenderal. Kira-kira ada enggak Pak Wamen panggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu, Pak. Bahkan ajudan bunyi telepon antara ibunya dengan bosnya, pasti ibunya dia tinggi. Wamennya dulu dia terima. Begitu nikmatnya menjadi pejabat, Pak. Maka keliru kalau ada seorang pejabat tidak bersyukur kepada Allah. Saya ceramah, Pak. Saudara-saudara sekalian, sholat kamu. Tidak ada yang datang, Pak. Sholat, tidak ada yang datang. Tapi wamen datang sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak cari asisten. Mana itu asisten? Tidak pernah juga saya dapat itu sholat di masjid. Ajudannya bapak menelpon asisten. Wih, dicari Pak sama Pak Jenderal. Katanya bapak tidak pernah datang ke masjid. Besok Pak belum azan sudah ada dia di masjid, Pak. Iya toh? Iya Pak Menteri. Coba bayangkan, saya ceramah jangan hamar, jangan mabuk, jangan narkoba. Kata anak muda, ada urusan apa kau Ustaz? Duit-duitku. Saya mau masuk neraka atau surga urusan saya tidak selesai kamu. Ada urusan apa? Jenderal bintang 3. Berhenti kau. Tutup itu. Tutup dia, Pak. Jangan kau mabuk. Berhenti dia, Pak. Maka keliru seorang pejabat kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri pejabat. Oh, ini nih, ibu-ibu ini yang ada di sini. Ibu, kenapa ibu bisa hadir di tengah ini di depan-depan? Karena ibu istri pejabat. Kalau ibu istri cleaning service, nggak ada ibu di sini. Saya serius ini Bu, jangan ketawa. Ibu pernah bayangkan seandainya suamimu satpol PP, polisi setengah, saya satpol, dia bilang apa kau? Nih, suami bintang 1, istri bisa bintang 3 Pak. Maka bersyukur kepada Allah. Bayangkan Pak, kita ini semua bersyukur. Alhamdulillah. Bapak punya pangkat meskipun tidak punya jabatan Pak, tetap dimuliakan. Maka bersyukur kita ada jabatan, Masya Allah. Tapi saya pensiun mi Ustaz, sebentar lagi kuotanya habis. Alhamdulillah Pak, Bapak bisa pensiun dengan terhormat. Berapa banyak tidak sempat pensiun, dan berapa banyak pensiun tanpa kehormatan. Dan ingat, syukur itu kunci kebahagiaan jiwa. Biar Bapak punya jabatan tinggi, duit banyak, mobil mewah, tapi tidak pernah bersyukur dalam hati, tidak akan mungkin pernah bahagia. Tapi kan saya tadinya komandan Ustadz, panglima Ustadz, saya tadinya pangdam di Kodam Ustadz, tapi sekarang saya non job, jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Bersyukur Pak. Bersyukur Pak. Kenapa? Bapak sudah ada fotonya di kantor. Berapa banyak prajurit TNI tidak ada fotonya di atas kantor Kodam Pak. Alhamdulillah. Kan tidak mungkin Bapak tengger terus di situ. Tidak mungkin. Namanya organisasi perlu penyegaran. Maka selalu bersyukur. Tiba-tiba baru kasihan 4 bulan saya menjabat dimutasi. Allah sayang kalian. Berarti tempat itu tidak layak buat Bapak. Orang yang selalu bersyukur, insya Allah perasaannya tenang. Dimutasi, alhamdulillah berarti saya ada waktu untuk banyak dengan keluarga.
Mutasi, alhamdulillah berarti saya ada waktu untuk belajar ngaji. Tapi kapan Bapak tidak pandai bersyukur, maka biar punya jabatan tidak akan pernah dinikmati jabatan itu. Resepnya bersyukur. Pertanyaan, bagaimana itu bersyukur Ustaz? Pertama, kalau kita muslim dengan melazimkan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapkan itu Pak, supaya dia berbekas di hati. Usahakan ucapkan di lisan, perdengarkan di telinga, lalu kalau bisa Bapak Ibu usap dada. Coba bayangkan kalau diucapkan saja tanpa dikasih dengar telinga dan usap dada, pasti beda pesannya dalam hati kita. Apalagi yang mengucapkannya tidak bagus cara pengucapannya. Woi, tabrakan mobil, tapi alhamdulillah anakmu tidak alhamdulillah. Apa artinya itu bos? Bersikir, perbaiki ucapannya. Karena kadang-kala kita sikir tidak jelas apa kita bilang Pak. Terutama biasa kalau di masjid. Saya heran Pak Wamen. Sama-sama 33, sama-sama subhanallah. Saya baru 13, dia sudah sampai Pak. Cepat betul dia Pak. Kayak makan pisang goreng panas. Sebenarnya. Jadi Bapak mengucapkan hamdalah tidak berbekas. Kenapa? Karena cara pengucapannya tidak bagus. Coba Bapak ketemu Pak Menteri, Pak Wamen, cara menyebut namanya Bapak samar-samar, kayak kumur-kumur. Oh, disuruh keluar Pak. Maka cara bersyukur, ucapkan hamdalah dengan sebaik-baik mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bersyukur. Yang kedua, cara bersyukurnya adalah dengan cara memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rezeki, syukurnya gimana? Sedekah. Allah kasih jabatan, gimana? Buat orang-orang yang taat kepada jabatan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Allah kasih ilmu, buat ilmu kita membuat orang dekat dengan Allah. Allah kasih mobil, buat mobil kita itu. Masya Allah. Saya yakin semua ini Bapak punya mobil. Mau enggak mobil itu menemani Bapak masuk surga? Pasti mau. Pertanyaan buat Bapak, berapa banyak kali Bapak menjemput ustadz dengan mobil itu daripada pengusaha dan artis? Ayo jujur jawab. Kalau pejabat kita undang Pak, kasih mobil Pak lengkap anu di dalam Pak. Artis kita jemput lebih hebat lagi. Padahal apa dia datang itu artis? Hanya datang bawa alamat palsu. Dia kasih lihat pahanya Pak. Paha kelihatan darah. Enggak juga dikasih pegangnya Pak. Dikasih lihat-lihat saja. Ayo. Iya toh. Pulang dikasih puluhan juta. Duit yang puluhan juta kita kasih dia pakai maksiat. Sementara Bapak kalau jemput penghafal Quran. Apa Bapak jemput? Tidak. Bapak kirim Grab. Jemput motor lagi Pak. Motor tua. Satu stang kakinya sudah rusak. Terpaksa tergantung lagi kaki kita satu. Hujan, satu mantel kita berdua. Sudah sampai dek, sedikit lagi Ustaz. Sedikit lagi Ustaz. Kenapa lama sekali? Lagi 2 tikungan Ustaz. Sedikit. Basah Pak. Sampai di rumah Pak kita kasih dia bersalawatan. Kepanasan lah dia, ditinggalkan pekerjaannya. Sampai di rumah dia doakan agar anak-anak kita soleh dan soleha. Didoakan rumah kita agar jauh dari penghuni setan. 1 jam dia kepanasan doakan kita. Pulang pun tidak diantar. Coba. Tapi alhamdulillah saya di sini luar biasa. Datang dijemput bisnis kelas. Mobil dia bilang ajudan, ini mobilnya Pak Wamen. Banyak kue di samping saya Pak. Alhamdulillah. Ayo. Manfaatkan. Allah tidak larang kalian punya mobil mewah. Allah tidak larang kalian punya rumah mewah. Tapi syukurnya mobilmu bawa dong datang pengajian. Angkut dong anak istrimu berjamaah di masjid. Panggil dong kaum muslimin datang berjamaah di rumahmu. Fakir miskin nikmati rumahmu. Orang kaya boleh bangun rumah mewah-mewah. Tapi jangan lupa bersyukur. Caranya panggil anak yatim. Datang malam Jumat ngaji di rumah. Panggil majelis taklim. Datangkan ustadz untuk kajian di rumah. Itu yang disebut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. 1. Masuk Ramadan. Bersyukur. 2. Berdoa.
Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Saya selalu ditanya, Ustadz, apa doanya anak soleh? Ya itu doanya. Ya Allah berikan saya anak soleh. Harus bahasa Arab? Tidak. Tidak ada ayat, hadis, fatwa ulama mewajibkan doa pakai bahasa Arab. Tidak. Nabi hanya katakan, berdoalah engkau dengan memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa Batak silakan, bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda mangga, bahasa Bugis weding. Terserah bahasa apa saja. Yang tidak boleh bahasa apa saja, solat. Berdoa, bahasa apa saja boleh. Kalau solat, kacau solat kalau pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Allahu Akbar. Makmum, saudara kita dari Padang. Allah nan gadang. Datang pula makmum orang Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang orang Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir anak Batawi. Anak gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Itu sholat tidak boleh bahasa apa saja. Saya serius ini bos, jangan ketawa. Tapi doa bahasa apa saja boleh. Daripada ibu pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya, salah ucapannya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau akan suaminya supaya naik pangkat, doa dia minta doa minta hujan. Kan bingung malaikat. Bu, hoi, bu, mau saya ajarkan doa anak soleh? Mau ibu? Ini ibu hafalkan setiap hari supaya punya ibu anaknya soleh dan soleha. Mau ibu? Ikut sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan itu. Ini karena kita doa tidak tahu artinya. Bahkan ibu boleh pakai bahasa isyarat, boleh tanpa ada kalimat, boleh, Allah Maha tahu. Oh, suaminya kawin lagi. Boleh, ya, tidak harus bahasa Arab. Jelang Ramadan ini memang ada doa dalam versi bahasa Arab, tapi kalau ibu tidak tahu, doa bahasa Indonesia saja. Ya Allah, kami hidup sekarang di bulan Rajab. Ya Allah, panjangkan umur kami, masukkan kami ke dalam bulan Ramadan, menikmati berkahnya Ramadan. Silakan, boleh ibu. Alhamdulillah, ibu-ibu sekarang rajin sekali berdoa. Hampir setiap jam berdoa. Tapi sayangnya berdoanya bukan di atas sajadah. Berdoanya di mana? Status. Pagi-pagi status Facebook, ya Allah lindungi suamiku. 1 jam kemudian update status lagi di IG. Ya Allah berkahi penghasilan suamiku. Sibuknya tuh Tuhan mau baca statusmu. Berdoa di mana? Di atas sajadah. Kenapa doaku tidak diijabah Allah Ustaz? Salah satu sebabnya hubbi aklil haram. Suka makan uang haram. Maka istri yang baik datang suami. Pak, kok 15 juta ini? Biasanya cuma 14,5 juta. Dari mana ini 500? Halal tidak? Kalau halal, masukin. Kalau tidak jelas, saya tidak mau anakku makan uang haram. Itu baru istri yang hebat. Bisa ibu? Bisa ibu? 500.000 bisa. 15 juta bengkok mukanya. Yuk. Kenapa doaku tidak dijabah Allah Ustaz? Saya selalu berdoa, minta supaya saya dipangkat jabatan. Kenapa doaku tidak dijabah Ustaz? Salah satu lagi jawabnya adalah al-mutahawilu bis sholat. Bapak nganggap enteng sholat? Pak, kecil buat Allah, buat Bapak jenderal. Kecil. Kecil buat Bapak pun kolonel. Kecil buat Allah. Yang tidak ada jalannya saja Allah mampu kasih, apalagi yang ada jalannya. Mana yang tidak ada jalannya? Perempuan boleh tidak hamil, tidak pernah disentuh laki-laki. Kan tidak mungkin menurut ilmu biologi. Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh satu-satu laki-laki pun hamil, melahirkan Isa alaihi salam. Tidak masuk akal, tapi Allah mau, jadi. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Bu, bisa enggak manusia hidup kalau dibakar dalam api yang sangat besar? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim alaihissalam
Dibakar dalam api yang sangat besar. Menyala-nyala satu lapangan. Keluar kedinginan. Tidak masuk akal. Kalau Allah mau tidak ada yang tidak masuk akal. Ibu, bisa tidak manusia hidup dalam perut ikan? Kalau angkatan laut mestinya tahu ini kisah. Bisa tidak manusia hidup dalam perut ikan? Tidak mungkin. Kalau saya, ikan masuk di perut saya. Tapi kalau Allah berkehendak, Yunus alaihissalam 40 hari masuk dalam perut ikan, keluar dengan selamat. Kalau Allah berkehendak. Itu semua tidak jalan, Pak. Tidak masuk akal, tidak ada jalannya. Tapi kalau Allah berkehendak, pasti kalau Allah mau. Dengar, Bu, itu tidak ada jalannya. Kalau bapak-bapak ini mau jadi jenderal, mau jadi kolonel, ada jalannya. Bapak tentara. Yang tidak ada jalannya, Das Atlatif jadi legend. Tidak mungkin, gimana ceritanya? Bisa jadi legend tapi bukan tentara, lewat jendela. Itu legend itu. Ayo, maka saudaraku para perwira yang ada di sini, tidak usah cari muka sama manusia, bos. Capek kalau cari muka sama manusia. Ganti resin, cari muka lagi. Aduh capek Pak, hilang harga diri. Ada juga itu orang Pak cari mukanya sama manusia kayak enggak ada harga dirinya lagi. Biar salah. Iya Pak, betul itu Pak. Bos, Allah angkat kita ini derajat kita fi ahsani takwim. Allah angkat derajat kita Pak. Sudahlah, kalau ketemu dengan wamen biasa-biasa aja. Wamen ada pensiunnya, Bos. Ada Pak? Ayo. Cari muka sama wamen. Oke, wamen senang sama kamu. Tapi kalau istrinya tidak senang, tidak jalan juga urusanmu. Iya Pak ya. Iya. Mana ada orang jago di depan istri. Ustadz Das'ad juga hancur juga di depan istri Pak. Apalagi kalau istri sudah bilang pokoknya lebih makan obat tidur. Baru itu istri ini Pak kelebihannya ahli sejarah Pak. 5 tahun yang lalu masih dia ingat terus itu Pak. Dia ingat-ingat. Jadi sudahlah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berdoa kepada Allah. Berdoa bukan di status. Selesai sholat. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Bapak hobi makan uang haram. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Bapak anggap enteng sholat. Saya kasih contoh ulang Pak. Pak Wamen, kalau beliau panggil ajudan, pasti langsung lari Pak. Tidak mungkin dia bilang tunggu. Ajudan, Bapak tidak lihat saya sibuk. Diinjak lehermu bos. Ayo, itu manusia yang ngajak. Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya, menentukan ajal kita. Allah panggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bapak Ibu tahu artinya hayya 'alal falah? Mari saya kasih kau kemenangan. Itu artinya hayya 'alal falah. Allah tak panggil Pak. Sini kau Das'ad, saya kasih kau yang kau mau. Sini prajurit, saya kasih kau apa yang kau mau. Tapi jawaban kita, tunggu, lagi meeting. Sudah Allah katakan, sudah kalau gitu urus meetingmu. Maka wajar 30 tahun jadi prajurit tidak bisa lepas dari kredit. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Alhamdulillah. Satu tadi bersyukur, dua doa, 3 silul arham, sambungkan persaudaraan. Siapa yang memasuki bulan Ramadan tapi banyak musuhnya, dia ada pahalanya, ada amalnya, tapi tidak masuk di buku amal. Ibaratnya bapak nabung, bawa duit 50 juta ke rekening, ternyata saldo tidak nambah. Itulah orang yang memutuskan silaturahim. Boleh bapak marah, boleh bapak kecewa, boleh bapak dendam, batasnya 3 hari. Kenapa Allah kasih 3 hari? Allah tahu bahwa marah, dihianati, ditipu, dibohongi, pasti kita jengkel. Tapi seiring dengan waktu, lambat laun hilang. Tapi kenapa ada orang tidak bisa memaafkan? Karena setan masuk. Kurang ajar itu anak buahmu, kurang ajar, mutasi dia, kasih jauh-jauh dia. Setan. Maka Bu, boleh marah, batasnya 3 hari.
Indonesia sekarang ini salah satu sebab susah kita ngatur Republik Indonesia karena cebong kampret belum akur. Saya lihat itu di grup-grup WhatsApp, Pak Wamen, grup WhatsApp saya itu lebih 100-an Pak. Ada juga orang dalam grup itu dendam aja di dalamnya. Kita mau keluar tidak enak karena dibilangi kita memutuskan silaturahmi. Kita lihatlah saja, ada juga yang isi-isinya kebencian aja Pak. Rasanya Indonesia sudah mau mati nih dunia. Boleh bertengkar tapi jangan dendam. Selisih pendapat boleh, tapi jangan memutuskan tali persaudaraan. Orang yang rajin sholat, puasa, tahajud, tadarus, bagus itikaf di masjid selama Ramadan 40 malam. Puasa berturut-turut, dia puasa, tahajud tiap malam. Tapi tidak ada orang senang di kantor. Apa kata Nabi? Atadruna manil muflis. Kamu tahu enggak yang bangkrut nanti di akhirat? Yang pailit di akhirat kelak. Ya tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Ya tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Kata Nabi, jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dia bisa bangkrut? Bukan dia kepuasa, dia haji, dia sholat, dia zakat. Kok bisa bangkrut? Kata Nabi, iya, hablum minallahnya baik. Hubungan vertikalnya kepada Allah baik. Tapi sayang, hubungan hablum minan nasnya, hubungan horizontalnya kepada sama manusia rusak. Depan rumahnya di komplek bertengkar gara-gara parkir. Samping kanan rumahnya bertengkar gara-gara pagar. Samping kirinya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara sampah. Di komplek tidak ada yang senang, padahal hitam jidatnya gara-gara sholat. Orang begitu bangkrut nanti di akhirat. Supaya kita tidak masuk orang bangkrut, mari masuki Ramadan. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Pak Wamen datang minta maaf sama anak buah. Masa anak buah Wamen minta maaf sama anak buah? Sudah betul itu Pak. Kenapa? Karena Wamen yang suka marah-marah sama anak buah. Mana ada anak buah marah sama Wamen? Dua bintangmu. Maka begitu Bapak mengatakan, saya senior, saya kakak, saya jenderal, saya kaya, saya pejabat, saya minta maaf. Itu setan ngomong di mulutnya Bapak. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Bukan jenderal. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Bukan menteri. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Bukan orang kaya. Siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa. Siapa orang bertakwa? Mereka yang lebih awal datang minta maaf. Dek, maafkan saya. Bulan lalu saya maki-maki kau, saya marah-marah kau, ya maafkan saya. Lepas lisan saya. Kau juga sih jadi anak buah tidak tahu diri. Ya, sudah minta maaf. Maka Pak, demi Allah, saya cinta Bapak karena Allah. Mau masuk Ramadan, cari musuh politiknya Pak. Telepon dia, minta maaf. Dia tidak maafkan saya Ustadz. Bukan urusan Bapak. Gengsi Pak, setan itu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, saya minta maaf. Pilkada kemarin, kau suruh saya pasang baliho 10, cuma 5 saya pasang. Maafkan saya. Sudah, minta maaf Pak. Kepada siapa? Prioritas kepada orang tua. Kalau masih hidup. Saudaraku yang masih hidup orang tuanya, luangkan waktu barang sehari. Kalau tidak bisa sehari, beberapa jam, ketemulah sama orang tua. Ketemu Pak. Ustadz, kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia Ustadz? Padahal segalanya sudah terpenuhi. Kenapa ya Ustadz? Salah satu sebabnya Bapak abaikan orang tua. Tapi orang tua saya tidak persoalkan. Bukan itu persoalannya kata Allah. Birrul walidain, berbuat baik kamu. Caranya apa? Oh, ada 10 cara, tapi waktu terbatas. Satu di antaranya menurut Quran, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Satu, karena bapak-bapak ini saya yakin sudah pada uzur usia 50 tahun ke atas. Biasanya kalau sudah 50-60 tahun ke atas, ibu bapak kita sudah tua. Sudah menjelang sakaratil maut. Maka biasanya bukan karena tidak mampu di rumah, tapi dikhawatirkan terjadi sesuatu sehingga dibawa ke rumah. Begitu tinggal di rumah kita, mulai datang cobaan.
Kenapa? Ini yang Bapak panggil pintu sorga. Ini yang Ibu bawa pintu sorga. Bukan Mercy, bukan BMW. Pintu sorga loh Bu, pintu sorga. Begitu Bapak Ibu ambil orang tua ke rumah, pasti setan berusaha menggagalkan. Kenapa? Karena ini jalan pintu masuknya Bapak gampang masuk sorga. Jadi begitu datang dibawa ke rumah, oh setan kepanasan. Maka dia masuk dengan apa? Paling gampang datang dengan menantunya. Dia hasut menantunya. Dia bawakan ke suamimu kesusahan. Itu mertuamu sudah pikun-pikun. Kau yang bakal repot nanti. Itu bisikan setan. Tapi kalau menantu yang baik, alhamdulillah, kau kirim orang tua ini. Sehingga ada kesempatan saya. Tidak perlu, tidak lagi penting ke palang kampung tinggalkan. Saya datang di sini. Allah kirimkan saya ladang gampangnya masuk surga. Itu. Tapi kalau ibu dikala setan, mulailah. Baru datang mertuanya baru 1 jam. Kapan pulang Pak? Baru mertuanya mentang-mentang hipertensi, kasihnya apa? Telur asin, ikan asin. Kata mertuanya, waduh asin semua masakanmu nak. Sudahlah saya pulang besok. Dia bilang dalam hatinya, sekarang pun oke. Pak, ada begitu punya istri? Ada Pak? Ada? Kalau ada Pak, sesama lelaki saya ajari Pak. Nggak usah, jangan diceraikan Pak. Kalau dicerai kasihan dia, janda dia. Gimana caranya Ustaz? Tambah jadi 2. Biar ada saingannya. Selesai Pak. Ya Ibu. Mestinya kalau datang mertua sujud syukur Bu. Alhamdulillah. Saya tidak perlu lagi ke Kalimantan. Saya tidak perlu lagi ke Sulawesi. Allah kirimkan ladang amal buat saya. Gara-gara inilah ibu punya anak sehingga saya punya suami jenderal. Kalau tidak barangkali saya sampai sekarang jadi Gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Coba, gara-gara ibu punya suami tentara maka ibu jadi anggota Persit. Iya toh? Kalau enggak mana? Maka bersyukur caranya muliakan orang tuanya. Seorang sahabat Nabi namanya Alqamah, rajin sekali ibadah, sakaratil maut tidak bisa syahadat. Kenapa? Karena durhaka sama ibunya. Apa kedurhakaannya? Karena Alqamah tidak pernah datang besuk ibunya, maka ibunya yang datang. Kan biasa begitu. Karena dinas apa dan lain sebagainya, akhirnya orang tua rindu sama anaknya. Orang tuanya yang datang ke Jakarta. Alqamah tidak pernah datang besuk ibunya, dia yang datang, ibunya yang datang ke anaknya. Nangis ibunya, tidak jadi masuk. Lapor sama Nabi. Sakaratil maut Alqamah tidak bisa syahadat. Lapor, ya Rasulullah, tidak bisa syahadat. Kok bisa? Baik sekali agama itu, kok bisa? Oh ternyata cerita kejadian ibunya. Panggil ibunya, sini. Maafkan ibu anakmu, tidak bisa syahadat. Tidak mau ya Rasul. Jalan satu-satunya saya bakar api di dunia. Lebih baik api di dunia yang nikmati dia, bakar dia daripada api neraka yang membakarnya. Kata ibunya, silakan bakar aja. Dikumpulkan kayu Pak, nyala besar. Begitu mau dilempar masuk bara api, ibunya berteriak, jangan kau bakar anakku. Memang dia durhaka, tapi kedurhakaannya tidak artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, saya ampuni dosa-dosanya anakku. Begitu dia bilang saya ampuni, barulah Alqamah sakaratul maut dengan selamat. Bu ibu, cintai suami dengan cara apa? Muliakan orang tua. Bapak-bapak jangan pernah ada takut sama istri. Jangan sampai bapak tidak mengurus orang tua gara-gara takut sama istri. Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Dia ngamuk Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia nangis Ustaz. Ya air mata juga, bukan juga nana yang keluar. Dia pecahkan piring Ustaz. Bantu pecahkan satu lusin. Dia pecahkan gelas pecahkan semua. Dia pecahkan televisi, pecahkan juga televisi. Kenapa? Piring, gelas, televisi boleh diberi. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah itulah yang takbir tadi yang takut sama istrinya. Bu, yuk, Bu, maka muliakan orang tua. Izinkan Pak, Ibu yang saya hormati dengan segala kehormatan, menjelang Ramadan, belikanlah pakaian kesenangan orang tua. Kalau perlu, belikan baju yang lebih mahal daripada bajunya Bapak. Yang bagus, kirim. Tidak, Bapak bangun masjid, kirim dananya, tidak mengurangi pahala. Bapak bantu panti asuhan, transfer dananya tidak mengurangi pahala.
Tapi untuk berbuat baik sama orang tua, jangan transfer Pak, kalau masih hidup. Anjuran Al-Quran yang saya baca tadi, datang bawa tanganmu dengan tangannya orang tuamu. Itu yang dianjurkan agama. Ya, luangkan waktu 1-2 jam. Orang tua saya di Bandung. Bandung dekat bos. Kalimantan naik pesawat bisa PP. Dan itu yang Bapak lakukan, membuat Bapak gampang jadi jenderal. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Makanya saya Pak, saya bilang sama istri saya Pak Wamen, kau boleh marah-marah sama saya, kau boleh maki-maki saya, ada duitmu habis, itu rezekimu. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh ya, jangan pernah saya dengar kau remehkan orang tuaku. Apalagi kau berkata pilih antara ibumu atau saya istrimu, maka saya langsung bilang saya pilih ibuku. Kau dapat saya sudah viral, kau dapat saya sudah doktor. Maka keliru kalau ada istri yang suruh pilih suaminya, pilih mamamu atau saya istrimu. Itu pilihan tidak mungkin dipilih. Tapi suami saya Ustadz lebih sayang mertuaku, lebih sayang bapak ibunya daripada saya. Doakan, mudah-mudahan anaknya ibu juga nanti begitu dia besar tetap sayang sama ibu. Jangan malah pilih-pilih, mana bisa dipilih. Saya tanya ini yang suka bilang begitu. Hoi bu, saya suruh sini. Ini yang selalu bilang pilih. Hoi, bu, pernah rasakan mengandung? Enak enggak? 9 bulan. Selama ibu mengandung pernah enggak tengkurap? Hah? Pernah? Gaya tidur aja gaya pasrah. Iya bu, pernah rasakan melahirkan? Enak enggak? Mana ada? Enggak mentang-mentang istri jenderal keluar kena Anda. Pembukaan 2. Iya bu, pernah masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya. Begitu digigit, kau tempelin. Kau gigit saya. Enggak, dibujuknya. Anak, lepas kuna. Siang anaknya, malam bapaknya. Ibu-ibu, siapa yang mengandung suami? Ibunya. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa yang menyusui suami? Ibunya. Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Siapa? Istrinya. Maka jangan suka ngamuk-ngamuk. Tenang Pak, saya bela kau karena kau semua takut sama istrimu. Suami juga jangan kurang ajar sama istri. Coba kasihan itu istri kita. Coba lihat Pak, dia tinggalkan keluarganya di kampung, dia tinggalkan ibu bapaknya. Untuk apa? Menemani bapak supaya bisa bekerja dengan tenang. Bapak bisa hebat seperti ini bukan karena bapak hebat, tapi karena istri baik. Saya bisa ceramah begini bukan karena saya yang hebat Pak Omen, karena istri saya kasih tenang. Mana saya bisa ceramah dengan tenang kalau istri saya 1 jam sebelumnya tiba-tiba dia WhatsApp saya, kesetrum anakmu. Mana bisa lagi saya ceramah Pak? Iya tuh Ibu? Iya, maka yang baik istri muliakan suamimu, suami sayang istrimu. Maka itulah yang disebut bidunya hasanah. Maka jelang Ramadan muliakan orang tua, kemudian muliakan istri, istri minta maaf sama suami, suami minta maaf sama istri. Cuma minta maafnya jangan versi maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak disengaja. Oh, enggak begitu caranya. Gimana caranya kalau syariat Islam? Jabat tangannya. Oke, karena Covid sekarang ya begini. Yang kedua, pandang matanya. Karena kadang-kadang orang jabat tangan enggak lihat kita, Pak. Oh iya. Oh itu enggak begitu. Adabnya pandang matanya. Yang ketiga, jangan pandang dengan melotot tapi senyum. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima, sebut judulnya dosa. Bu, maafkan saya Bu. Kenapa Pak? Waktu saya dinas dulu, tempat dinas ada perempuan mirip betul sama kau Ibu. Maafkan saya Bu, maafkan saya Bu. Saya hilaf Ibu, saya hilaf. Maafkan saya. Kata istrinya begitulah, memang begitulah manusia biasa. Kadang-kala kita hilaf. Karena waktu kau dinas juga saya juga selingkuh. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau berkaitan dengan barang, syarat berikutnya kembalikan barang. Allah tidak akan mencatat pahala Ramadan kita selama barangnya orang yang kita ambil itu masih kita kuasai. Termasuk kantor inventaris Menhan. Meja, kursi, kembalikan Pak yang Bapak pernah ambil. Jangan ketawa, saya serius ini. Jadi saya biasa heran, sudah ada ditulis inventaris Menhan, ada di rumahnya. Maka yang ada di rumah besok kasih kembali Pak. Sebelum Ramadan kembalikan. Selama barang itu diambil secara ilegal, doa-doa Bapak Ramadan tidak akan dikabul. Kembalikan. Dan kalau tidak dikembalikan, nanti sakaratil maut menderita. Apalagi di padang mahsyar disuruh kumpul semua manusia dari Adam sampai kiamat. Dan barang yang pernah diambil secara ilegal, barang-barang negara, disuruh pikul itu Pak. Yang pernah ngambil mobil dinas, disuruh pikul Pak. Lewat tetangga, oh ternyata barang negara dipakai gaya di kampung. Kembalikan. Selama belum dikembalikan itu, maka bermasalah pahala Bapak untuk Ramadan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Pada akhirnya, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, lillahi ta'ala, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan kita rayakan akhir Ramadan kita dengan disebut Aidil Fitri, kembali menjadi suci. Kenapa? Karena dosa dan kesalahan kita telah diampuni. Dengan catatan, mari sebelum masuk Ramadan sambungkan persaudaraan yang pernah kita sakiti hatinya, yang pernah kita tipu, yang pernah kita ambil barang-barangnya sebelum masuk Ramadan. Minta maaf dan kembalikan barangnya. Terima kasih Pak Wamen, begitu giginya beliau untuk mendatangkan saya sehingga saya bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi berkah dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.